Miftahu babis sair. Ini kunci ya, pintu perjalanan menuju kepada Allah. Ada miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ajma'a ulama usuluk ridwanullahi alaihim ala anna tashihal bidayat tadullu ala husni wa isyraqin nihayah. Yaqulu ahadul arifin idza sahha al-ilmu adh-dhahir wa wafaqa alaihi sirrul batin kana ma'rifah. Ulama as-suluk, yakni para mursyidin, bersepakat bahwa membetulkan permulaan itu tanda baik dan cemerlangnya penghabisan. Jadi jika bidayahnya betul, itu sebuah berita sebetulnya tentang penghabisan. Jika mula-mulanya tidak betul, maka itu sudah merupakan indikasi akhirnya tidak betul. Maka yang kita perlu perbaiki bagaimana agar permulaan ini baik. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu arifin, jika ilmu zahir benar, sahih, kita menuntut ilmunya benar, tujuannya benar, caranya benar, sesuai juga dengan apa yang ada dalam batin, as-sirrul batin, itu sudah ma'rifat namanya. Perbuatan kita sesuai dengan yang zahir, sesuai dengan yang batin, sudah. Ucapan kita juga betul dengan menurut realitanya, itu juga benar. Wa hadza ma'na al-ma'rifah indal qaum. Inilah ma'rifat menurut orang-orang sufi. Zahir dan batinnya satu. Itu ma'rifat. Wa likulli amrin bidayah wa nihayah. Setiap perkara ada mula-mula, ada penghabisan. Wa lit-tariq muftariq. Nanti di perjalanan ada persimpangan. Faman akhta as-sair fa innahu la yasil ila ghayah. Salah jalannya di perjalanan, maka tidak sampai tujuan. Makanya Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabili. Jangan mengikuti banyak jalan, kamu akan terpisah. Ya, akan membawamu jauh terpisah dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi, itulah yang Allah berikan nasihat wasiat kepadamu la'allakum tattaqun. Yang pertama, bagaimana memperbaiki permulaan ini, kan begitu. Segala sesuatu ada permulaan, ada penghabisan. Permulaan yang baik, membetulkan permulaan yang baik, berarti dia membetulkan akhirnya yang baik. Kan ada kata Imam Ibn Athaillah, iza kanat bidayatuhu mukhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Kalau mula-mulanya mukhriqah, ya, mukhriqah itu minal khawarij, artinya mengalahkan nafsu, sebetulnya begitu khawarij. Ya. Mula-mulanya betul-betul mukhriqah, laju begitu, menerobos berbagai rintangan, itu pertanda bahwa penghabisannya cemerlang, musyriqah. Bagaimana memperbaiki permulaan perjalanan ini? Tusahhih al-bidayat birruju'i minal khata'i ila shawab. Selalu mengembalikan ya, kesalahan kepada kebenaran. Wa minaz dzambi ila taubah, dosa kepada taubat. Begitu saja. Wa taubah hiya ruju'un amma kana mazmuman fi syara' ila ma huwa mahmudun fihi. Taubat adalah ya, kembali dari yang tercela menurut agama kepada yang terpuji menurut agama. Ini adalah mabda' thariq as-salikin. Inilah merupakan mabda'nya, permulaan jalan orang salikin dan kunci sa'adatul muridin, kebahagiaan murid. Bahkan syartun fi sihhatis sair. Taubat itu perbaiki semuanya pada permulaan. Maka taubat adalah permulaan yang benar. Karena kita memperbaiki yang salah, memperbaiki yang gelap pada terang, salah kepada benar, dosa kepada ya,
Wa taubatu aslu kulli maqamin. Ya. Jadi makom pertama sebetulnya taubat. Dengan taubat ini banyak menimbulkan sifat mulia, makomat gitu. Dengan makomat menimbulkan hal. Sebetulnya intinya taubat. Orang berjalan menuju tarekat itu jangan mikirin makom, wah makom ada berapa nih, berapa tingkat. Tidak, taubat saja maka timbul makom-makom itu. Ya. Ini enggak, ini saya kayaknya udah makom gelap, ini makomnya udah. Ya, tidak. Jangan sibuk dengan selain Allah. Ya. Ya, itu sedang menjelaskan secara ilmiah ya, tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang yang berjalan kepada Allah. Diumpamakan seperti dalam perjalanan menuju sesuatu, maka makin dekat itu kan melalui perjalanan. Maka makom-makom itu umpama stasiun gitu, atau apa, halte atau terminal ya. Terminal demi terminal demi terminal, itu cuma penjelasan ilmiah. Sebetulnya bukan itu tujuannya. Ya, bukan untuk mencari makom, gitu. Ya, bahkan makom itu anugerah pemberian Allah, tidak ada kaitannya dengan usaha kita. Akhlak itu nggak ada jalan kita untuk mendapatkan. Akhlak itu wahdiyah, Allah yang beri. Ya, oh, saya mau sabar nih, atau kita program hari ini, setahun ini saya sabar, besok ridho, wah jadi wali terus. Nggak ada. Cuman orang bertasawuf itu cuma satu, betulkan orientasi hidupmu, ibadahmu, tujuannya untuk Allah. Selanjutnya Allah yang menanganimu. Kun abdan li akun robban lak. Jadilah hamba untukku, aku akan jadi Tuhan. Artinya yang akan mengatur hidupmu dan menolongmu dan ya, menjadikan engkau waliku. Artinya aku yang mengenanggulangimu. Itu karena mereka memandang, karena mereka membaca buku gitu, teori. Jadi ya, tasawuf bukan teori, tasawuf adalah tatbik amaliyah, tatbik amali. Dan tasawuf ini kamalu kulli hal. Taubat ini kesempurnaan setiap hal. Wa asasu kulli tariqin wala budda laha minan niyyah. Dan dasar setiap perjalanan itu taubah. Dan mesti ada niat. Wa ma ta'allat himmatut ta'ib ila Allah wa thabata sidquhu wa ikhlasuhu fiha kana haqqan 'ala Allah an yataqabbalaha wa yu'inuhu 'ala thabati 'alaiha wa yulhimuhu al-mutaba'ata 'ala ta'ah. Ketika himmah orang yang bertobat itu tinggi, himmah yang tinggi itu himmah yang apa? Himmah yang kepada Allah. Maka ada dalam tasawuf disebut al-himmatul 'aliyah, semangat yang tinggi. Artinya menuju kepada Allah, tobat kepada Allah itu himmah. Jika orang berbuat untuk selain Allah, maka himmah daniyah. Sudah. Maka ketika tinggi himmah si taib ini dan kesidikannya pasti, keikhlasannya juga di dalam taubat itu ada, maka pasti bagi Allah menerimanya dan membantunya untuk sabat, untuk tetap di atas taubat, bahkan mengilhami, mengikuti untuk apa, kepada ketaatan. Kan Allah selanjutnya yang kita disuruh kembali saja kepada Allah. Wala tasihhu taubatu man lam yara dzambah aw ra'ahu ala khilafil haqiqah li anna dzalika min tazyinin nafsil ammara bisu. Dan tidak sah taubatnya orang yang tidak melihat dosanya. Dosa apa saya? Wih, mantap ya. Saya kan cuma ngasih tahu, wih. Ya, masih tahu dengan menghina, memburukan, menjelekan, merendahkan, merasa benar. Ya. Nah, itu udah kacau balau tuh. Atau melihatnya ala khilafil hakikah. Itu kan kelihatan aja dosa, padahal kan maksud saya wah kacau sudah. Ya, nggak bisa taubat kalau begini. Nggak bisa taubat. Ya, taubat itu juga anugerah. Summa taba alaihim liyatubu. Ya, kemudian Allah beri taubat dan dia bertobat. Kalau enggak bakal. Meskipun alim, amil, abid, nggak bisa. Ya, tobat itu permulaan jalan menuju kepada Allah. Makanya zikir utama tarekat itu astaghfirullahaladzim. Itu mula-mulanya tuh. Bunyinya udah itu astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim. Tahalli itu.
baru tahalli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, baru tajalli la ilaha illallah. Sudah. Jadi taubat itu jangan introspeksi diri. Taubat itu menimbulkan muhasabah, muraqabah, itu taubat. Ya. Kemudian taubat juga untuk menimbulkan sifat sabar, ya. Itu taubat. Ya. Karena jika dia tidak melihat berdosa dan memandangnya itu dosanya tidak sama dengan hakikat, maka itu merupakan tazyin, ya, tipuan nafsu amarah bisu. Tazyin artinya itu apa tazyin itu? Memperindah sifat nafsu amarah bisu, memperindah, ya. Dosa merasa tidak berdosa, ya. Makanya permulaan orang jalan menuju kepada Allah kan takut, ya, takut kepada Allah, karena takut itu mesti kembali kepada tobat. Kalau nggak takut, nggak ada takutnya sama Allah, ya susah, gitu. Kemudian oleh karena itu taubat itu lidzalika kanat taubat islah. Taubat itu merupakan islah. Ya, apa islah itu? Melakukan perbaikan, perdamaian kepada Allah. Ya. Kedua, qurbah azimah, pendekatan. Wahia mudda'atun lihubbihi subhanahu wa ta'ala, pendorong untuk cinta kepada Allah. Li'anna fiha tahdzib linnafs, karena di dalam taubat itu ada pendidikan nafsu. Wa man kana shadiqan wa raghiban fi islahi wa tahdzib fi islahi wa tahdzib nafsi ma'a adami ru'yatihi li dzambihi fal wajib alaihi ittikhadhu akhin mursyidin lahu shadiqun fi i'anatihi ala khair wa rif'ati war raqi imtithalan li qawlihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang yang shadiq, jujur dan ingin memperbaiki dirinya, mendidik dirinya, tetapi dia tidak melihat atau tidak merasa berdosa, dia tidak merasa punya dosa, wajib baginya untuk mencari atau menjadikan saudaranya, artinya menjadikan orang sebagai mursyid, dia yang shadiq, membantu dia untuk kebaikan dan membantu dia untuk meningkatkan rohaninya, ya. Karena imtisalan, karena melaksanakan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri, saling menolong, ya. Wala yaqifu saliku 'inda taubati minal ma'siyah. Dan seorang salik itu taubatnya bukan hanya bertumpu dalam maksiat, itu taubatul awam. Semua juga harus bertobat. Yaqulu ahadul arifin syattana baina taib wa taib. Beda antara tobat yang ini dengan tobat yang lain. Taibun yatubu minaz dzunubi was sayiat. Bertobat dari dosa dan keburukan, ada bertobat minaz zalali wal ghafalat. Ada dari kekeliruan dan dari kelalaian. Ya, salat tidak khusyuk, berbuat baik tidak ikhlas, dan itu kan lalai. Ya. Itu juga perlu ditaubat. Dan ada yang taubat min ru'yatil hasanat. Dia nggak punya sifat buruk, kemudian dia punya akhlak mulia dan dia melihat dirinya baik, itu juga perlu ditaubati. Beda kan taubat sama melanggar sama maksiat besar dengan taubat ini, gitu. Ngelihat dirinya akhlaknya bagus, astagfirullahaladzim. Kan ada pengakuan, apalagi seorang murid baru mendapatkan makomat, itu tidak mampu, kan anugerah. Orang dikasih apa juga pengen membagi kebahagiaan itu, pengen memberitahu ke orang, sama itu, dan itu proses itu. Ketika dia merasa mendapatkan akhlak mulia, dia melihat dirinya baik, itu juga perlu ditobati. Dan taubat yatubu min kulli syai'in yusghidu qalbahu 'anillah.
tobat dari segala sesuatu yang menyibuki hatinya dari Allah. Ya. Dia beribadah, dia yang sibuk dengan ilmu, sibuk tapi hatinya ya, lupa dengan Allah, itu juga perlu ditobati. Kan kita nggak ngebayangin ya, orang 24 jam berinteraksi dengan dakwah dan agama, tapi hatinya tidak bersama Allah. Ya. Itu juga bertaubat, perlu ditaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wat tawwab, innallaha yuhibbut tawwabin, itu tawwab. Tawwab secara lughah al-mutaqarriratu taubatu, berulang-ulang taubatnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, bertobatlah dan mohon ampun. Ini adalah maqamut taubah al-mustamirrah fi niyatil abdi salik ilallah. Inilah maqam tobat yang berketerusan. Tobat itu bukan hanya pintu gerbang masuk selesai, bukan. Tobat itu adalah kawan yang menemani kita menuju Allah sampai kapanpun. Ya. Wa dzunubul batinah asyaddu khataran wa a'zamu atharan ala imanil muslimin. Dosa batin ini lebih bahaya dan sangat berpengaruh kepada iman. Itu sebab Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ya, sebenarnya yang diharamkan Allah, yang buruk-buruk itu adalah yang zahir dan ada yang batin. Ya, fa umru dzambi zahir yakunu biqadri muddati wuqu'i. Kalau umur dosa zahir itu sekedar masa terjatuhnya dosa itu. Fa intaba, ya kan, kalau dia berdosa masih berdosa belum tobat. Fa intabal muslim wastaghfara wa atba'a dzamba bihasanatin faqad mahah. Jika tobat mohon ampun lalu mengiringi tobat dengan perbuatan-perbuatan baik, terhapus. Wa amma atharu dzunubil batinah fa innaha mulazimatun li sahibiha fi yaumihi wa umrih. Adapun kesan dari dosa batin, dosa itu terus menyertai si empunya tuh sepanjang hari dan umurnya. Fa idza namal mutakabbir masalan fal kibru masilun fi qalbi. Orang sombong tidur, sombong itu tetap aktif di dalam hatinya. Wa idza istaiqaza. Dia bangun, sombong bangun. Ya. Bersama dia dawai kibri, motif-motif kesombongannya. Qala ila salatu wasalam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar atom kesombongan. Walidza kanat taqiyatul qalbi wa tahzibun nafsi min ahammil faraidil ainiyah. Membersihkan hati, mendidik nafsu itu fardu ain yang paling penting dan perintah Allah yang paling wajib. Bahkan dikatakan dalam hikam, ala qadri safail asrar tatanazzalul anwar. Ya, sebesar apa kejernihan hati itu, begitulah, sebesar itulah cahaya turun. Apabila bersih, ya, cahayanya timbul, bersih cahaya. Yaqulu Sayyidi Ibnu Alaywah qaddasallahu alaihi sirrah, inna muqaddimata tariqil qaum allati yatawassal bihal muridu li haqaiqil ulum wa yudriku biha ma'nal kitab wa yasiru yufarriqu biha bainal khata'i was shawab hiya al-i'tiqad wal jazmul qati fi ibtida'ihi li tasira haqqal yaqin fi intihaihi wa yakunu ghayra mutaraddid wala mutawahhim fi tariqihi wa bitawajjuhihi li rabbih yatamakkanu bi muradih li'anna al-qauma la yanfa' ma'hum illa sidqu wal i'tiqad wa ila yutradul muridu ma'a adami wujudil istidad indahu wa lihadza qalu tariqatuna mabniyatun 'alan niyyati wat tasdiq la 'alal bahsi wat tadqiq. Permulaan torik orang-orang sufi ini yang membawa murid sampai kepada hakikat ilmu dan memahami dengan hakikat itu makna Al-Qur'an, dan dia dapat membedakan antara salah dan benar adalah apa? Mula-mulanya al-i'tiqad, akidah yang benar, wal jazmul qati bibtidaihi, dan apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu jazmul qati, apa? Kemantapan ya, dalam kejujuran itu ya, pada permulaannya, sehingga dia menjadi hakul yakin ya,
Jadi mula-mulanya betul-betul jazimul qati. Ya, betul-betul pasti dan kuat. Ya. Tidak ragu, tidak main-main, tidak ya. Pada permulaannya sehingga akhirnya menjadi hakul yakin. Dan tidak mutaraddid, tidak mutawahim, tidak ragu-ragu dalam tarekatnya, tidak mutawahim, tidak berwaham-waham. Ya, kenapa tarekat begini, kenapa tarekat begitu? Itu. Ya. Dalam tawajuh kepada Tuhannya. Betul-betul ya tamakkan bimuradi. Ya, tujuannya betul-betul pasti. Li'annal qaum la yanfa' ma'hum, karena orang-orang sufi ini ya itu tidak ada manfaatnya bagi mereka itu kecuali sidik dan i'tiqad. Kalau kita sidik dan kita akidahnya betul, maka al-qaum yanfa' ma'hum, bermanfaat kita bersama mereka. Kalau tidak, karena bukan dia tetapi Allah. Ya, bukan dia tetapi Allah. Makanya jidda sidqan tajid mursyida. Bersungguh-sungguhlah mendapatkan kejujuran, engkau akan mendapatkan pembimbing menuju kepada Allah. Jujur kepada Allah, dapat pembimbing. Kalau enggak ada orang yang tadi seperti nenek sihir melihat dari bola sihirnya, tidak ada. Ya. Dan jalan kepada Allah pun atas pilihan Allah, bukan pilihan siapa. Oh, kalau tidak, murid ini ditolak, di samping dia tidak punya istidad, persiapan. Oleh karena itu, mereka mengatakan, thariqatuna, tarekat kami ini berdiri di atas niat dan tasdiq. Itu sebab dikatakan at-thariq liman sadaq la liman sabaq. Tarekat itu untuk orang yang jujur kepada Allah, bukan orang yang lama. Oh, udah 30 tahun bertarekat, terus ngapain? Ya, jika sidik jalan di tempat, tidak maju-maju. Jika tidak sidik, la 'alal bahsi wa tadqiq. Meskipun baca kitab ini, penelitian ini tidak bermanfaat apa-apa. Itu yang pertama. Ya, permulaan itu adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Taubat. Makanya ringkesan perjalanan di Ihya itu pertama taubat, setelah iman. Ya, setelah iman kemudian bertaubat. Dan taubat itu sidik, niat, itu taubat. Ya. Innamal a'malu binniyat, itu juga sidik atau qasad, niatkan qasad. Ya. Qasad kan qasadal, sidik kan saddal qab. Ya, akarnya sama, yaitu at-tawajjuhul qalbi ila Allah. Yang kedua, bagaimana membasmi sifat-sifat tercela, penyakit dosa batin. Yang pertama, niyatut taubah minha. Ya, niat bertobatnya apa? Yang kedua, al-azmu ala takhalli anha bitahalli bisifatin hamidah tuqabiluha. Betul-betul azam, bulat untuk membasmi, mencampakkan sifat buruk dengan apa? Dengan berhias dengan sifat terpuji sebagai lawannya, sebagai bandingannya, gantinya. Ya. Sebetulnya sifat buruk itu, sifat itu sebetulnya hakikatnya dari Allah nggak ada yang buruk. Baru oleh agama nanti dikatai buruk. Kan baik buruk kan cuma ada dalam syariat kan. Dalam hakikat nggak ada. Allah ciptakannya baik semua. Iblis baik, malaikat baik semua. Lalu syariat Allah yang mengatakan baik buruk. Ini ibtila, ini ujian. Ada baik, ada buruk. Yang buruk itu diri. Artinya kita melakukan untuk diri, karena diri, merasa diri itu. Dipindahkan dengan Allah untuk Allah, itu saja sebetulnya. Dan ini perlu akhlak untuk ini nih. Dan itulah tasawuf. Ya, itulah tasawuf. Makanya tanpa akhlak ini, apapun yang kita lakukan benar baik meskipun salah. Paling kurang gue kan membela diri. Memang sifat diri itu untuk membela diri. Gitu. Ya, itu apa? Nafsu namanya diri. Sifat nafsu ini fitrah, nggak bisa dirubah. Siapa yang mau rubah? Ampe wali kutub nggak berubah. Tidak berubah.
sifat nafsu itu. Kita kan sering ngomong yang namanya sifat ini kan nggak berubah, emang udah begini. Lah terus agama untuk apa tidak? Memang tidak berubah. Namun ada sifat rohani. Sifat rohani juga sama. Ruh itu tunggal. Nafas itu juga tunggal. Ya. Yang banyak kopinya itu yang banyak. Salinannya itu jadi banyak. Ya, ruh juga tunggal. Sama, ini sama-sama punya sifat dari sononya fitrah Allah yang ciptain. Begitu. Cuman ini disebut sifat alam, ini disebut sifat Tuhan dalam istilah orang sufi. Jadi ruh mendominasi nafsu tubuh. Maka dikatakan ij'al nafsak matiyatan ila rabbak. Jadikan dirimu, nafsumu itu kendaraan menuju Tuhan. Jadi ruh yang memimpin. Itu. Ruh yang memimpin. Nanti sifat sabar, ridha, syukur, sifat ruh, jangan sifat ya. Jasad. Kalau sifat jasad mah sabar kalau ada ya, manfaatnya kepada dia, sabar, ditungguin sampai kapan meleduknya itu bisnis. Ya, ditungguin. Gitu. Iya. Ngaji nih, mulainya lama, nggak sabar, lama banget nih Ustad. Udah nungguin gua, nah itu coba. Tapi kalau ustadznya datang bawa duit, tungguin sampai kapan juga, itu nafsu. Itu. Sama kekasih, kenapa mau nungguin? Karena untuk diri. Coba untuk orang lain, untuk Allah nggak bisa, mesti dengan Allah. Ya. Dan itu benar, sudah ciptaannya begitu. Tapi agama kita melakukan untuk Allah. Kita berbuat baik dengan bini. Kan kalau kitanya dapat baik, kalau enggak pulang loh. Bini sama laki. Kalau dianya enak, kalau nyakitin buang. Sedangkan itu semua dari Allah dan itu perlu ruh. Kita ngomong lalu kita ambil dalil. Dalil nafsak wa hawa. Ya. Orang buruk itu dia tidak punya kebaikan, itu musibah bagi dia, maka berbuat buruk dengan kita, apa urusannya? Ya, dia sedang mendistribusikan keburukannya tuh. Ya, dan Nabilah distributor tunggal untuk membagikan kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, ya, kita timpali dengan kebaikan. Dan itulah ahli surga kan dalam hadis. Ya, tidak ima'ah dan lain sebagainya. Itu agama. Ya, itu yang disebut agama hawa nafsu. Ya. Yang keempat mujahadah. Tadi muraqabah, tadi itu muraqabah kita sudah terangkan. Mujahadah berusaha untuk menghilangi sifat tercela ketika muncul. Ketika datang musibah enggak sabar, Allah. Sabar sampai Allah turunkan sabar. Gue sabar amat ya, lama-lama berbubar. Ya udah. Kacau, dia nggak punya Allah itu, ya, nggak punya Allah, nggak ada, Allahu Akbar, nggak ada manusia yang independen, mampu menjatuhkan, menghancurkan, hatta membahagiakan kita, tidak ada. Semua orang membahagiakan dirinya, ya, semua orang membahagiakan dirinya. Jika Allah sampaikan untuk kita, maka orang akan sampai kepada kita. Mungkin dia punya keperluan maslahat dirinya, tapi sampai ke kita. Coba kita tekan di Shopee sampai ke kita, kan? Lah dia mencari duit buat dia, bukan khidmat banget sama kita. Kan begitu dunia tuh. Nah masa agama begitu juga? Tidak, untuk Allah, jangan untuk siapa-siapa. Selesai. Gitu. Emang kurir. Ini ustadz kurir semua, kiai kurir semua. Tidak. Li abdillah, hamba Allah. Ma'rifatu qawati tariq, mengetahui hambatan-hambatan jalan dalam sair ilallah. Apa? Makhluk. Nah, kan? Dunia, nafas syaitan. Ini penghambat kita jalan menuju kepada Allah ini. Orang, dunia, nafsu dan syaitan. Orang, dunia, nafsu dan syaitan. Dan dialah yang menjadi sebab adanya sifat tercela. Orang, dunia, nafsu dan syaitan. Kita berbuat untuk orang karena orang tercela menurut agama. Kita berbuat untuk dunia, motifnya dunia tercela.
Kita berbuat untuk diri kita, tercela. Kita berbuat untuk godaan setan, untuk meninggikan orang, merumuskan kepada orang, tercela. Berbuat untuk Allah, dan itulah perlu rohani itu. Keenam, i'dadul uddati wat ta'bi'ah lil wiqayah. Kita perlu berbagai peralatan dan peluru isi untuk melindungi diri dari musuh. Apa itu senjata dan peralatannya? Senjata dan pelurunya, al-uddah wat ta'bi'ahnya. Satu, hifzu abdadina min tilkal qawati wa min sihamiha wa dzalika bilubsi dar'il iman. Melindungi tubuh kita nih dari para penjegal dan dari panah-panahnya dengan memakai baju baju apa? Baju besi iman, diumpamakan dengan baju besi. Yang kedua, hamlul ilmi wa izharuhu fi wajhi tilkal qawati. Ya, hamlul ilmi wa izharu, pahami dan tunjukkan ilmu ke arah qawati itu. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, takwa kepada Allah dan Allah akan membimbing kita. Ya. Segala pengetahuan kita amalkan untuk melawan qawati. Kita cari bagaimana cara kemudian wuduh niyatil mujahadah, niatnya jelas. Ya, dalam perkara itu bil isti'anati bihi, minta tolong kepada Allah, linaili ridha, untuk mencapai ridha di dalam taat, mentaati perintahnya dan merealisasikan syariat Allah. Kemudian dal tathhirul qalbi amma siwallah. Ini cara membasmi sifat-sifat tercela tadi. Mensucikan hati dari selain Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta anak tidak berguna melainkan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Al-akhdhu bin nasaihil ladzina sabaquna minas salikin al-mursyidin wa suhbah. Mengambil nasihat salik yang telah mendahului kita, yang menjadi mursyid dan bersuhbah kepada mereka. As-sabat wal mutaba'ah fi takhattiri al-alaiq wal awaiq wal aqabat al-mani'ah min usuli salik ila mubtagha. Tetap sabat, ya, tetap bertahan dan mengikuti, ya, dalam melangkaui, melampahi, melewati alaiq. Ya. Apa alaiq itu? Ketergantungan, awaiq, penghalang, akabat, rintangan, al-mani'ah yang mencegah untuk sampai kepada tujuan. Ya. Ada alaiq yang di hati itu, alaiq hati bergantung. Ya. Awaiq itu aiq, ya, yang membelokkan jalan kemana-mana. Kemudian yang terakhir, al-iqbal Allahi bil kulliyah ma'a kasrati zikri wa syukri. Menghadap kepada Allah total, di samping berzikir dan bersyukur. Itu kedua, ya, bagaimana cara menyelamatkan diri, membersihkan diri dari sifat. Jim, ghayatus sair ilallahi. Apa tujuan berjalan? Taraktun nasa kullahum wara'i wa ji'tu ilaik. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini tujuannya. Aku tinggalkan manusia semua di belakangku dan aku pergi kepadamu. Kita berbuat kepada siapapun bukan untuk. Kita sering mengangkat kisah-kisah, ya, para kutub dulu. Ya. Dia berbuat untuk Allah saja. Dia punya ilmu, menyebarkan ilmu karena Allah perintah, terserah. Ya. Tidak nunggu tanda jasa begitu. Para wali dulu berdakwah, ya, lillah. Mestinya kita yang kita ikuti dakwah mereka. Itu mengangkat rijal. Ya, bukan mengangkat para wali dulu, ya, dengan, ya, membangun kuburannya misalnya supaya banyak diziarahi, membangun tugu, ya,
dengan nama apa manfaatnya? Mereka para wali memang enggak mau masyhur. Generasi berikutnya dimas-masyhurin ini mengangkat rijal, raf'ur rijal lah. Raf'ur rijal itu mengikuti jalannya, ya, sehingga orang akan menyebut nama pendahulunya. Oh, gitu. Nah kalau udah kita kasih nama aulia, ya, jadi nama tugu gitu misalnya, terus apa yang terjadi? Ya, orang pacaran di tugu itu tuh. Wah, ini Jalan Wali Songo misalnya. Ya, bukan begitu raf'ur rijal. Ya. Likulli syai'in ghayah. Allahumma anta maksudi, engkau qasadku. Wa ridhoka matlubi, ridhomu permintaanku. Nah, segala sesuatu ada tujuan. Tujuan ngomong dipahami orang. Tujuan paham al-ilmu bihi diketahui, dan tujuan mengetahui untuk diamalkan. Tujuan amal supaya timbul ikhlas di dalam amal. Tujuan ikhlas mengenal Allah dan mentauhidkan Allah, dan tujuan daripada mengenal Allah itu sampai kepada Allah. Tujuan sampai adalah menyaksikan Allah. Sudah, kalau sudah menyaksikan Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Dia seakan-akankan Allah apapun yang dia lihat dan dia lakukan. Ya. Kenapa diseakan-akankan? Ini adab tadi kan. Artinya dia hanya menghadap kepada. Paman la ghayata lahu la jidda lahu. Orang gak ada tujuannya, gak ada sungguh-sungguh. Wujudul ghayah allati yahdifu ilaiha kullu insanin hiya allati tadfa'uhu ilal jiddi was-sa'i li bulughil hadaf. Adanya ghayah, adanya tujuan inilah yang menjadi hadap, ya. Sasaran setiap orang yang mendorong dia untuk sungguh-sungguh dan berusaha mencapai tujuan. Wa ala qadri wuduhil ghayah yakunu sa'yu wat talab. Orang masuk tarekat apa tujuannya? Supaya manjur, ya udah, sampai manjur berhenti. Tujuan bertarekat apa? Supaya jadi wali, banyak murid. Wah, semua muridnya pakai baju seragam dia, oh, sudah, asal dapat begitu selesai. Ya, bukan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal mufassirin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Kita diciptakan untuk mengenal Allah. Litakuna al-ibadah al-haqqah liman 'arafa maqama rabbih wa jalala qadrih wa kamala sifati wa 'azima qudrati fayuti'uhu fima amar wa yastanibu fima naha anhu bi siqatin wa ti'minanin wa ridwan. Agar ibadah yang litakuna al-ibadah, agar beribadah yang benar. Kita diciptakan itu untuk beribadah yang benar. Kepada siapa? Kepada zat yang untuk orang yang mengenal kedudukan Tuhannya, keagungan keluhuran Tuhannya, kesempurnaan sifatnya, keagungan kudrahnya. Maka dia mentaatinya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya dengan penuh percaya diri, dengan penuh ketentraman dan ridha. Wa yakhdha ilaihi khudu'an la'izil mustajir. Dia tunduk kepada Allah seperti tunduknya orang yang berlindung, ya, al-la'iz, ya, dan mustajir. Apa? Mencari selamat. Berlindung dan mencari selamat. Itu seperti itu tunduknya. Yang penting selamatin saya, Pak, selamatin. Hanya Allah lah yang menyelamatkan kita. Mutmainnan wasiqan, tentram dan percaya kepada rahmat Allah, la ta'atal khaib. Bukan seperti taatnya orang takut dari siksanya. Ya, takutnya kepada Allah, bukan takut kepada siksa. Al-harib bin azabi, supaya jangan disiksa. Al-mukrah ala amri, terpaksa perintahnya. Walidzalika warada 'inda ahli suluk qauluhum ajma'a ahlul haqq qatibatan ala anna awwalal wajibat ma'rifatullah ta'ala wattafaqu ala adami sihhatil ibadah liman la ya'rifu ma'budah. Sepakat ahli hak semuanya, kewajiban yang pertama mengenal Allah. Sepakat juga
bahwa ibadahnya tidak sahih orang yang tidak mengenal yang disembahnya. Ya. Bagaimana wasilahnya? Wa wasilatu zalika sihhatus sair. Tujuan itu mesti jelas tuh. Ya. Sarananya apa? Sair kepada Allah mesti sahih. Perjalanan yang benar apa? Wala yakunu illa bi jam'il himma wa tahqiqil ikhlas wal azmi 'alal wusul ilal ghaitil manis. Dengan himmah yang kuat, himmah yang penuh, ikhlas ya, dengan ikhlas dan azam, tekad untuk sampai kepada tujuan yang untuk Allah, jangan untuk yang lain. Dalilnya mana buktinya? As-sulukul amalis sahih. Suluk amalnya sahih. Wala yazhar hadha suluk illa bil akhlaq. Standarnya akhlak kalau untuk mengetahui benar. Makanya dikatakan at-tasawwufu kulluhu akhlaq. Faman zada 'alaika fil akhlaq zada 'alaika fit tasawuf. Tasawuf itu semuanya akhlak. Orang yang melebihimu akhlaknya berarti melebihimu tasawufnya. Bukan lamanya. Al-akhlaq tuzhiru bitta'amul ma'al akharin. Al-akhlaqu tazharu bitta'amul ma'al. Akhlak itu kapan kelihatannya? Interaksi kepada yang lain. Wa fi amalil jawarih ta'ah au maksiatan au akhlaqa. Dan berakhlak di dalam beramal jawarih dalam bentuk taat atau maksiat atau akhlak. Tazhar bitta'amul ma'al akharin wa fi amalil jawarih ta'at au maksiat au akhlaq. Al-khatimah. Ini yang penting nih. Ya, yang penting terakhir nih. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim." Ya. Inna kulla mudda'in yutalab bil bayyinah ala ma yad'i. Ya. Wasalikul haq burhanuhu al-af'alu wal a'malu wal akhlaq la al-aqwalu wal istihar. Ya. Yang kedua, al-salik raddul minzaril kashif ila nafs wa tadqiq fi uyubiha badlat tadqiq fi uyubil akharin. Ya. Yang pertama apa? Setiap pengaku akan diminta bukti atas apa yang diakuinya. Orang salik kata jalan menuju Allah, cinta kepada Allah, mana buktinya? Wasalik al-haq, seorang murid yang benar, apa buktinya? Al-af'al wal a'mal, dia selalu perbaiki. Wal akhlaq, bukan ucapan dan istihar, pengakuan. Ya, pakaiannya tasawuf, ya, terus bawa bukunya tasawuf, ya, hadir di majelis tasawuf, tapi perkataannya, amalnya, akhlaknya tidak ada. Ini tidak ada buktinya. Seorang salik raddul minzaril kashif ila nafs. Minzar al-kashif. Apa minzar al-kashif itu? Kacamata atau apalagi yang selain kacamata itu apa itu? Mikroskop yang dapat menyingkap nafsu. Ya. Mana? Minzar yang kasyif, ya. Mikroskop yang jelas membuka itu raddu ila nafs wa tadqiq fi uyubiha. Ya, arahkan tuh. Kita mau ngelihat seorang salik nih, wajib nih mengeker, melihat, ya, adalah aib dirinya, jangan aib orang lain. Jangan melihat orang baik buruk orang, diri saja. Ya, orang salah, oh saya orang tidak suka dengan kita, oh mungkin saya. Selalu raddul minzar kasyifnya kepada diri sendiri, muhasabah. Ya. Anggap nggak ada orang yang salah kecuali. Tapi ini bukan penyakit psikologi ya, bukan. Ini upaya untuk, ya,
membangun kebersihan. Yang ketiga, alal murid alla yasta'nis bisafa'il ka'si ma'a wujudi rawasibil amrad wal adran wal aqdar fadzaka halun waqtiyun sar'ana ma yazul. Seorang murid ini jangan merasa tentram ya, tenang dengan jernihnya ka's. Nih, gelas. Kita kan kalau habis zikir rasanya plong, habis sholat rasanya enak gitu. Padahal kotoran nafsu di dalam diri kita masih kental gitu, masih bukat. Tahu bukat? Ya, kalau numpuk kan bebukit, tapi kalau kayak comberan begitu udah di sini udah bukat gitu. Ya, padahal rawasid al-amrad, ya, kotoran penyakit adron akdar itu masih ada, ya, karena rasa itu halun wakti, segera hilang. Ya, habis zikir banyak berqasidah tuh rasanya, ya, rasanya dekat banget dengan Allah. Ya, begitu ada masalah dengan orang, berubah itu. Ya. Iblis juga takut melihatnya itu. Tadi mah habis zikir kencang banget itu. Nah, maka jangan cepat-cepat merasa tentram. Yang keempat, idza azuma rabbu fi qalbil murid saghural khalqu fi aini. Ya. Kalau Allah itu sudah agung, maka orang itu kecil di matanya. Artinya nggak ada orang yang mengganggu dia, bukan orang kecil cemen lu sama gua, bukan. Nggak ada orang itu menjadi penghalang, menjadi nggak ada. Allah semuanya, nggak ada. Ya. Yang kelima, linafsi halatan. Nafsu itu ada dua kondisinya, hukuk dan khuzuz. Ada hak, ada jatah. Ghayatul mujahadah nafyul khuzuz wa ifna'uha wal baqa' ma'al hukuk. Tujuan mujahadah apa? Membuang jatah. Setiap berbuat baik pengen jatah itu nafsu, buang, hilangkan. Ya. Namun hak mah tetap penuhi, ya, tetap hak. Ya. Tidur cukupin, makan cukupin, gitu. Tapi dari segala amal jangan dibagi. Itu ada khuzuz. Ya. Yang keenam, al-aqlu huwal qudratul kasyifah wal mukhattitah. Akal ini kemampuan untuk menyingkap dan merancang. Wal qalbu huwal quwwatud dafi'ah wal hati kekuatan mendorong dan menggerakkan. Pada ilmu nurun lil awal, bagi akal cahaya. Wa zikru nurun lisani, hati zikir. Ya, maka ilmu dan zikir dalam tasawuf itu. 7, laisal muhim adadu zikir. Bilangan enggak penting. Wa innamal muhim al mujalasatu li hadratil ilahiyah. Yang penting adalah dia duduk di hadrah ilahiyah. Zikir sebentar. Makanya kita sering menghadapi masyayikh jika zikir, kemudian tiba-tiba suasananya gimana, mungkin banyak gangguan, jadi membuat yang zikir enggak khusyuk, berhenti. Untuk apa bilangan? Membuat nifaq. Karena orang sufi itu fokus kepada kualitas amal, bukan kuantitas. Makanya mereka kalau ngomong jangan banyak-banyak beramal yang penting, jangan banyak-banyak ilmu yang penting, itu bukan nyuruh dikit, bukan. Kualitas. Bahkan Imam Al-Qushairi menulis kitab Bulghatul Maqasid. Isinya cuma 2, berapa lembar? Risalah kecil. Kata dia, wajib kepada murid 2 perkara saja. 1, perbaiki akidah, tahu dalilnya, ya, dengan benar atas ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Sudah. Ya. Ini tazkiyatun nafas ini lebih besar diperhatikan min kasratit ta'ah. Karena ada orang perhatiannya terus amal banyak, tidak, bersih tidak hatinya. Ya. Ini manhaj. Maka tidak penting banyaknya, yang penting mujalasahnya kepada Allah. Atau al-hadrah al-muhammadiyah lil khusul ala unsi billahi ta'ala.
untuk mencapai ketentraman bersama Allah. Wa wuduhil ghaya wal mujahadah, maka tujuan yang jelas, mujahadah yang benar, yang jelas, yusaidanil murid ala dzalik. Itu menolong murid kepada perkara tersebut untuk berada dalam hadrah ilahiyah ketika zikir, atau kepada hadrah Muhammadiyah, ya, idza kana isti'daduhu dha'ifa. Ya. Yang kedelapan, idza arada salik tahsin halatih. Jika murid ingin memperbaiki keadaannya bersama Allah, maka dia mesti mengikat hatinya kepada mursyid. Ya. Jika kita ingin memperbaiki keadaan kita, mesti punya mursyid dan mengikat hati kepada karena seorang salik mengikat hatinya dengan hati gurunya, itu mengikat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikat hati dengan Rasulullah berarti itu mengikat hati dengan Allah. Wal mausul ma'al mausul. Menyambung kepada yang nyambung. Ya, makanya Allah tuh jangan nyari di mana mursyid, di mana tidak. Allah ketemu dengan yang nyambungkan. Karena yang nyambungkan Allah, bukan mursyid, bukan kita. 9, sepatutnya seorang murid itu berhati-hati untuk mundur setelah sembuh dari penyakit. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah dia melanggar hamiyah. Apa hamiyah itu? Pantangannya sebelum waktunya. Umpama orang, ya, kalau belum sembuh jangan makan pedas-pedas dulu. Ini udah belum sembuh makan pedas, udah batal lagi. Hati-hati, udah berobat lama mundur ke belakang karena, ya, dia membuka hamiyahnya itu, ya, sebelum waktunya. Ya, sebetulnya nanti ketika mengaji ada penjelasan hamiyah itu apa. Ke-10 wajib bagi murid cintanya karena Allah murni, bukan cinta nafsiyan wa syahwaniyan, bukan cinta nafsu. Ya. Wa illa fa nuqtatu wa hiya tarmuzu ila nafsi idza sta'alat wa wada'at fawqal ha asbahat al khub. Ya. Kalau tidak, titik itu simbol nafsu, titik tuh. Titik simbol nafsu. Kalau titik itu tinggi diletakkan di atas ha jadi kha. Kalau diletakkan di bawah jadi jab. Ya, ini maka seorang pencinta jatuh kepada hawa dan halak. Ya. Hub itu hak tanpa titik. Ya. Maka cinta kalau ada nafsu, ada titik. Kalau titiknya di atas, hubbun jadi khabbun. Kalau titiknya di bawah jadi jubbun. Jubbun itu sumur. Ya. Khabbun itu hawa. Jub itu kan fil jubbi, sumur, halak, kehancuran. Ada nafsu, imma hawa, ya, itu bukannya cinta atau kehancuran. Ke-11, cinta kepada Allah itu menghadap kepada Allah total, disertai taat. Cinta kepada Rasulullah disertai ittiba dan ta'assi, berteladan. Cinta kepada aulia Allah yang menunjukkan kepada Allah dengan mengambil dari mereka dan iltizam kepada tarbiyah dan manhajnya. Yang kita ambil itu sir khususnya yang ada dalam dirinya. Jangan ngambil yang lain. Ya. Ini mah syekhnya istrinya 2, dia mau 2 lagi. Bukan itu yang diambil. Ya. Syekhnya rumahnya 2, dia mau rumah 2 lagi. Bukan. Tetapi asrar khususiyahnya. Bukan sorbannya, bukan bajunya, bukan jalannya, bukan dehemnya. Ini kita ambil semuanya tuh. Khususiyahnya nggak kita ambil di sana. Ya, dehemnya dia pisan, ungkugannya dia pisan. Ya. Sirnya nggak ada. Ya. Mana? Taib. Yang ke-12, murid mesti mengetahui alla yakuna da'iyan qabla an yakuna mad'uan. Ya. Jangan menjadi dai sebelum menjadi mad'u.
Karena tidak mungkin dia mengajak orang kepada Allah sebelum dia mengajak dirinya dulu kepada Allah. Kitanya betulkan untuk Allah, baru ngajak orang ke Allah. Karena kalau tidak, maka akan mengajak orang ke dirinya, ke madrasahnya. Gitu. Nanti lama-lama dia ngaku, gedean gua kewaliannya sama dia. Gitu. Maka orang yang ghafil dari Allah bagaimana mau ngingetin orang yang ghafil? Orang yang tidur ngebangunin orang yang tidur. Orang yang bodoh ya tidak bisa mengajarkan orang yang bodoh. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Ibda bin nafsik summa biman ta'ul. Mulai dari dirimu kemudian kepada siapa yang menjadi tanggung jawab. 13. Wajib bagi seorang murid membebaskan hati dari ukhtubatin nafs. Jadi gurita nafsu itu apa? Nafsu amarah bisu dan huruf minal khalqi, lari dari orang ke makhluk. Ini wajib kita bebaskan dari ukhtubat. Ukhtubat itu gurita ya. Nah, amarah bisu itu sangat menggurita. Dan lari dari orang ke makhluk, dari goflah ke yaqzah. Dan tahaqquk bil ittirari lahu, dan sampai meraih ittirar pada Allah. Yang ke-14, al-qiyam bi huquqi wajibatil ukhwah, melaksanakan hak kewajiban ukhwah umum, masyarakat umum, dan ukhwah khassah kepada sesama ikhwan. Dengan apa? Saling cinta karena Allah, menolong atas taatnya dan berjalan menuju kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ke-15, mulazamatul awradi wal azkari wal ahzabi hatta yazuqa al muridu ta'mal unus. Jangan tinggal wirid, zikir, hijib, sehingga dia murid merasakan manisnya kebersamaan kepada Allah dan hatinya menjadi tempat datangnya waridan malakiyah, sifat-sifat malaikat, artinya kebaikan, akhlak mulia, warahmaniyah, badalan minal khawatirin nafsi was. Ya. Kalau tidak, ya, kalau dia tidak merasakan unus kepada Allah, maka yang ada adalah bisikan nafsu dan syaitan. Sidi Abul Hasan As-Sazili berkata, man qara'a ahzabana falahu ma lana wa alaihi ma alaina, ay la yusibuhu illa ma yusibuna. Majelis pembacaan hizib-hizib Syazili ini terbuka untuk umum, siapapun yang hadir silakan. Mereka akan ya, mendapatkan apa yang kami dapatkan dan tidak mendapatkan apa yang tidak kami dapatkan. Artinya terbuka. Yang terakhir, as-salikuna ala thalathati aqsam. Ini murid juga ada 3 golongan. Pertama, qismun raja'a ila adatihi wa sahwatihi wa khududhihi fatarakal awrad wa radiya bil intisab. Ada satu golongan ya, udah bertarekat apa, udah melawan nafsu, mundur lagi. Balik lagi ke kebiasaannya, ke kesahwatnya, ke khuzudnya. Dia nggak baca lagi wiridnya, tetapi dia merasa masih berintisab, masih pengikut tarekat itu. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, radhiya bil awradil amma wastaqama 'alaiha wa waqafa indaha fahulai minal awam. Dia ridho menerima membaca wirid umum dan istiqomah, tapi udah di situ doang. Itu murid awam. Dan murid yang sebenarnya yang ketiga, lazamu al-wirdal khas. Dia selalu senantiasa ingat kepada Allah, 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 Allah. Dan iltizam, komitmen dengan perjalanan rukun-rukunnya, kaidahnya, ya, mujahadahnya melawan hawa nafsu dan terus jauhi makhluk, jauhi dunia, jauhi wadawamu ala mujalasati maulahum, dan senantiasa duduk ya, mujalasah, bermujalasah kepada Allah. Ya, artinya semua yang dilakukan selalu dalam hadrah kepada Allah, untuk Allah, dengan Allah, dan mengikuti sabilal mursyidin, jalan para mursyidin. Ya, fahaulaihum abna'us suluk al-haqiqi was samaratuh. Dialah anak-anak suluk yang hakiki. Yang ke-17, man faza ma faza man faza illa bil adab. Tidaklah orang yang beruntung itu beruntung melainkan beruntungnya dengan adab. Wa ma haruma man harum illa bisuil adab. Orang yang terhalang tidak mendapatkan
Ya, semua buah perjalanan itu karena su'ul adab. Yaqulu Sidi Al-Junaidi qaddasallahu sirrahu an adabil qaum innahum yakrahuna an yatajawazal lisan mu'taqadal qalb. Ya, apa adabnya? Mereka tidak suka lidahnya mendahului keretak hatinya. Ya. Mu'taqad hatinya. Ya, semuanya ucapannya, kan ada orang jangan bergerak dulu tubuhmu sebelum akalmu. Itu umum masih, tapi mereka hati. Meskipun akal sudah merintah, tapi hati tidak. Nah, kan banyak orang mandang bagus, tidak hati. Karena kita yang tahu kita ikhlas enggak, bener enggak, ya kita bahkan kalau hadir, ya melakukan sesuatu, merasa sombong atau tidak, atau menimbulkan fitnah atau tidak, itu semua mu'taqadal qalbi, ya, lidah tidak mendahului. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama. Ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك